ya, saya akan tanya tentang ini atau pengalaman saya tentang ini. Kalau kalian punya pengalaman, silakan aja ya. Jadi kita berbagi pengalaman di sini ya. Jadi jangan sungkan, langsung saya di-cut aja nggak apa-apa. Saya tidak bermasalah dengan itu ya. Saya tidak akan matikan mic kalian kalau kalian interupsi ya. Oke. Saya mulai pengenalan jauh dalam cloud computing. Jadi apa namanya? Kita akan fokus pada pengenalan jauh di dalam hal cloud computing. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu apa sih cloud computing itu gitu kan. Jadi cloud computing itu nggak ada hubungannya dengan awan ya, awan yang kemarin banyak sekali diserang sampai banjir gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu ya. Tapi kenapa disebut cloud computing? Karena dia memang bentuknya tidak beraturan dan bisa selalu berubah setiap saat, bahkan setiap detik. Kalau memang konfigurasi satu tempat diubah, dia akan berubah, bentuknya akan berubah. Ya, jadi bentuk yang berubah itu yang kemudian disebut sebagai awan yang selalu berubah-ubah bentuknya, dan lokasinya dimanapun kita tidak bisa menentukan masalah lokasi ini. Nah, sekarang banyak sekali definisi mengenai cloud computing. Sama kemarin ada definisi mengenai pengendalian jauh ya. Pengendalian jauh tuh menurut si A begini. Nanti kalau kamu lihat buku yang lain menurut si B begini. Beda-beda tapi intinya sama. Ya, kalau beda-beda tuh kenapa ya? Karena yang nulis beda kan? Dia nulis beda dan dia sudah diakui di dunia pengendalian jauh ya. Mereka nulis apapun dia akan diikuti oleh yang baca bukunya. Kalian juga nanti kalau kalian sudah eksis di pengendalian jauh dalam bidang apapun ya, bisa dalam bidang biologi, bisa dalam bidang PWK, bisa dalam bidang kelautan gitu kan. Itu kalian nulis buku Kiki menulis buku ya, ditulis oleh Kiki tentang pengendaraan jauh dalam PWK. Itu definisikan sebagai apa? Jelas orang akan baca dan bisa merefer ke definisi kamu gitu ya. Jadi bebas-bebas aja. Yang penting di sini kita tahu intinya itu apa ya. Jadi di sini di cloud computing, kalau di sini si Kumar ini ya, si Kumar ini orang Sunda nih kayaknya, Kumar ya. Nah, si Kumar ini ngomong jadi suatu nilai yang khusus, yang unik gitu ya, yang dapat ditransform, yang dapat mentransformasi citra satelit secara masif ya. Jadi dataset yang ada di suatu server atau database atau apapun tuh, dia bisa ditransfer secara masif ya. Kemudian dapat digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Jadi misalkan kita nyimpan data kita misalkan masuk dalam cloud computing, kita nyimpan datanya di Jakarta gitu ya, atau di Batam gitu ya. Kemudian ada orang dari Jepang memakai, bisa. Ada orang dari Finlandia, Eropa Utara, bisa. Ada orang dari Kanada, bisa. Ada orang dari Argentina memakai, bisa. Nah, itu namanya cloud computing. Jadi dia bisa mengakses data dari manapun. Bahkan dari misalkan data yang ada di Amerika sana, itu kamu akses dari daerah Pandeglang, bisa aja. Ya, terbukti kemarin kamu bisa membuka data internet, data Lancet dari Pandeglang bisa dibuka kan. Nah itu padahal datanya di Amerika gitu loh. Dan kamu buka hanya dalam waktu beberapa saat aja, beberapa detik bisa kamu buka. Nah itu masuk dalam sistem di cloud computing tadi ya. Jadi tapi dia benar-benar mengandalkan internet ya. Saat ini internet sebagai pusat manajemen data saat ini ya. Mungkin kedepannya lain lagi, saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa memprediksi hal itu. Tapi di sini internet kita jadikan backbone kita, tulang punggung kita ya. Nah kemudian kita harus tahu cloud computing di sekitar kita itu apa aja gitu. Nah yang namanya banyak sekali jenis-jenis computing. Ada namanya public cloud seperti Telkom, Google Suite ya, Microsoft Azure ya, Amazon Web Service, Alibaba Cloud. Sementara kita mungkin kurang familiar dengan kata-kata ini, tapi kalau kalian senang buka
misalkan media sosial dan sering mengakses situs-situs atau akun-akun teknologi, biasanya iklan yang muncul juga iklan-iklan teknologi, ya seperti Alibaba sering muncul ya. Kemudian ada Microsoft Azure dia muncul ya. Itu sering muncul. Tapi kalau kalian sering mengakses akun-akunnya selebritis, lain lagi yang muncul ya. Nah, di sini kemudian ada namanya private cloud ya. Private cloud ini, maaf ya kalau back sound saya anak-anak lagi ada perkumpulan anak-anak di sebelah rumah saya ini. Private cloud ya, private cloud itu digunakan untuk satu pihak saja, pihak lain tidak boleh mengakses cloudnya dia. Jadi digunakan untuk misalkan satu perusahaan, misalkan JNT ya, JNT atau misalkan Tiki gitu ya, mereka gunakan cloud, tapi khusus untuk mereka sendiri. Orang lain nggak bisa mengaksesnya sama sekali. Bisa, ya. Ada juga namanya hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini dia merupakan percampuran antara yang sifatnya public dan private, ya. Nah, ini misalkan contoh yang paling gampang hybrid cloud ini adalah ada di kalian sudah menggunakan sehari-hari, ya, sudah familiar lah. Namanya apa? Ada Grab, ada GoSend, GoFood dan sebagainya, GrabFood, Shopee ya. Nah, itu termasuk di hybrid cloud. Dia menggunakan cloud di mana publik bisa mengakses, bisa membuat perintah, bisa menerima respon, tapi juga ada hal-hal yang private yang kita tidak bisa mengakses. Nah, itu namanya hybrid cloud ya. Jadi ingat aja, kalian sebetulnya sudah pakai cloud setiap hari kamu mau pakai. Ya, kamu pesan apa? Pesan martabak malam-malam. Itu pakai hybrid cloud ya. Misalkan pakai Shopee Food atau pakai Grab Food ya. Itu semua pakai cloud yang sifatnya hybrid ya. Kemudian nah ini server itu kan bahasa Indonesia namanya peladen ya. Peladen. Rada aneh tapi memang itu harus kita ketahui. Nah, peladen ini diletakkan di mana gitu? Di seluruh dunia dia ada ya. Seperti di sebelah kiri ada di daerah Swedia. Swedia itu modelnya seperti itu aja, kotak-kotak gitu aja. Isinya apa? Isinya cuma server aja. Server itu komputer bentuknya kotak gitu dan memang tidak untuk dipakai publik, yang dipakai khusus. Dia cuma dicolok-colok kabel, udah itu aja, atau pakai wifi, gitu aja. Dan disimpan di sana. Isinya apa? Isinya terserah yang pakai, bisa disewakan gitu kan, disewakan oleh perusahaan. Terserah dia memakai apa. Apakah untuk kebaikan atau kejahatan bisa, apakah untuk kegiatan rohani bisa, kegiatan jual beli apalagi bisa gitu kan. Kegiatan produksi itu bisa banget gitu kan. Dan sekarang ada tren di mana si server-server ini, si peladen ini ditempatkan di kompartemen-kompartemen yang ada di bawah laut. Ya. Nah, dia berada di dasar laut, bukan di bawah laut. Nah, di dasar laut. Kenapa? Karena itu menghemat pertama dari sisi pendinginan. Kan ini mesin-mesin ini perlu dingin ya. Nah, kalau dia ditaruh di permukaan bumi, dia perlu alat pendingin. Tapi kalau dia ditaruh di dasar laut, itu akan mengurangi penggunaan alat-alat tersebut. Nah, itu yang dipakai. Nah, dia hanya dihubungkan oleh kabel-kabel tuh di bawah tuh. Nah, maaf. Kelemahannya adalah kalau kabel itu rusak, tentunya akan terputus ya. Begitu terputus, maka ya selesai ya. Tapi saya yakin mereka punya backup system ya, backup system, dan kabelnya tidak hanya satu gitu ya. Pokoknya dia ada sistem yang bisa membackup. Jadi satu kabel putus karena misalkan gangguan apakah itu gempa bumi, atau misalkan ada tsunami, atau misalkan ada dimakan ikan gitu, bisa aja ikan nggak sengaja memutuskan kabel, bisa aja ya. Nah, dengan adanya kondisi yang tidak terduga gitu, tentunya mereka punya antisipasi. Ya, ini pengetahuan kalian. Jadi kalian akses tadi yang kemarin kalian akses itu, di mana saya mengakses GEE, nggak ada yang tahu. Ya, apakah website GEE kamu tuh diakses dari Singapura atau Korea atau Batam atau dari
Jepang atau dari Swedia atau dari Amerika, kita nggak tahu ya, dan kita nggak perlu tahu sih ngapain mikirin begituan gitu kan, biarin aja, yang penting yang kita akses bisa gitu kan. Nah, ini sebetulnya kondisi di cloud computing itu. Jadi ada satu kumpulan ya, eh, apa namanya, kayak awan gini ya di tengah ini, itu isinya apa? Macam-macam ya. Nah, yang pada umumnya di sini ada infrastrukturnya, komputernya, ada storage, tempat nyimpan kamu itu di App Engine itu besar sekali loh itu. Ya, kalau kamu bisa manfaatkan luar biasa. Kemudian networknya ada, platformnya apa macam-macam. Ada apa namanya, object storage-nya, ada identity-nya, ada queue-nya, database. Mungkin beberapa kalian kita nggak tahu ya arti ini, ya nggak apa-apa. Ya, aplikasinya juga macam-macam. Ada yang untuk monitoring, kolaborasi. Ini nggak ada dalam kuis, tenang aja ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ada di dalam kuis. Nah, awan ini bisa menghubungkan dari laptop, dari handphone kita, dari tablet, ya, dari desktop, ya, dari server kita di kantor atau di sekolah atau di lab, ya, itu bisa terhubung semua kemari. Nah, sekali lagi awannya ada di mana? Nggak tahu. Kita nggak tahu awan itu ada di mana. Sekali lagi servernya ada di mana, kita nggak tahu. Secara fisik dia ada di mana, kita nggak tahu. Ya. Oke, terus nah ini yang kemarin saya sempat singgung ya. Dimana secara konvensional zaman dulu ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu kalian masih balita ya, sebagian besar dari kalian balita kecuali Pak Iqbal udah besar pasti. Nah, ya, nah ini kalau kita mau pesan data, kita harus ngomong ke agen data. Ya. Agen data nanti akan mencari di database ya, database yang besar. Ini saya balik nih, apa namanya, alurnya saya balik. Dari database tadi dia akan mencari, dia terisi oleh data processing center. Jadi data processing center ini memproses data yang dari satelit, kemudian data yang sudah siap disimpan di super database ini. Nah, super database ini nanti si agen data dia punya akun di sana. Nah, user kita cukup berkoneksi dengan agen data. Nanti agen data akan memberikan kita gambarnya gitu kan. Gambarnya ini Pak atau Bu, data yang Anda inginkan, cocok nggak? Kalau nggak cocok, dia akan cari lagi yang lain. Jadi ada orang ketiga, ya, orang ketiga yang berperan sebagai agen tadi. Jadi ini yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Kalau yang sekarang, yang sekarang ya, semua bermain di cloud, ya, sehingga kita si user ini nggak perlu lagi agen data. Dia langsung mengakses di cloud dan nggak perlu beli. Nah, itu luar biasa kan, nggak perlu beli. Kita bisa akses dengan free. Kemarin kita bisa membuka, Tara bisa buka daerah, apa namanya, daerah pasir sana, gurun pasir, nggak beli sama orang Arab kan. Nggak, datanya udah bisa kita pakai gitu loh. Tapi pasirnya mungkin beli kalau kamu mau pasir, Tara ya. Jadi eh, apa namanya, data itu bisa kita akses free dan langsung kamu pakai kamu pakai gadget bisa, kamu pakai laptop bisa, kamu pakai apa namanya, PC bisa gitu kan. Kamu berada dimanapun bisa, aksesnya ini nggak mesti ada di rumah, nggak mesti ada di kantor atau di rumah atau di sekolah. Kamu dari taman bisa, sambil santai di taman, buka laptop, kemudian sambil ngopi-ngopi, kamu bisa akses data ini, data satelit. Misalkan mau akses data, kamu langsung proses di sana pakai GEE, kemudian kamu simpannya di mana? Bukan di laptop kita, tapi nyimpannya di cloud juga. Cloudnya apa? Antara lain adalah Google Drive. Ya, kamu pasti tahu ya Google Drive ya. Satu satu space yang disediakan free oleh Google sebesar 15 giga, 15 atau 16 giga ya. Itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu selama kita punya akun Google, kita pasti punya space itu. Nah, itu kan luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat studi kasusnya. Mohon maaf. Studi kasus ini saya contohkan ya. Ini contoh supaya kamu bisa kebayang begitu apanya
Google Earth Engine dalam cloud ini. Oh, sorry. Google Earth Engine itu adalah aplikasi yang berjalan di cloud. Ya, dia aplikasi. Ya, jadi kamu menuliskan kode kemarin, kode itu untuk menyuruh si Earth Engine melakukan sesuatu. Jadi yang melakukan itu adalah Earth Engine dengan komputer supernya Google, dan dia cari data kemana-mana. Dia cari data ke USGS Amerika, dia cari ke database yang lain untuk kita proses sesuai dengan perintah yang ada dalam kode-kode tadi. Nah, ini pengetahuan umum yang harus kalian pahami, ya. Nah, misalkan contoh ini, untuk data Landsat se-Indonesia, ya sewilayah Indonesia ya, data Landsat. Itu ada sekitar 220 Petro. Petro itu baris dan kolom satu data itu namanya Petro ya, yang kotak-kotak itu ya. Satu kotak itu diistilahkan namanya Petro. Jadi dia ada angka pet-nya itu, pet itu yang ada P-nya itu ya. Misalkan yang di Kalimantan Utara tuh ada P117. Nah, itu artinya dia pet-nya 117. Row-nya berapa? Dia row-nya berapa? Nah, kita cari R-nya. R-nya di situ berapa? R-nya 58. Misalnya. Berarti nanti dia kode daerah itu dia adalah 117058 ya, Petro. Nah, se-Indonesia diperlukan 220 Petro. Ya. Itu kalau misalkan saya bandingkan dengan sekarang ya. Ini pengetahuan. Saya VS-kan ya, saya versuskan konvensional dengan cloud computing ya. Ini kalau mau kalian save silakan. Untuk mencari data yang baik ya, data yang baik itu data yang awannya sedikit dengan data dengan tanggal sesuai dengan yang kita inginkan, minimal rentang tanggal ya. Nah, kalau kita gunakan konvensional, kita bisa melakukannya berjam-jam ya. Ini yang saya lakukan 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu juga masih begini ya. Kita pakai berjam-jam kita untuk mencari data yang baik. Kemudian dengan cloud computing, kamu rasakan kemarin. Begitu kamu klik start, dia langsung muncul data yang terbaik di muka kamu langsung. Kok di muka kamu, di monitor kamu, ya langsung muncul. Kurang dari 1 menit bahkan, apalagi kalau internet kita internet AA, maksudnya jalur internet kita bagus ya, dia bisa langsung tampil. Itu kan masalah menampilkan gambar aja, bukan masalah mencarinya. Ya, mencarinya cepat sekali. Kemudian kalau kita hitung nih, untuk mendownload satu data Landsat tadi dengan full version dia, jadi misalkan Petronya sekian, tanggal sekian, itu dibutuhkan satu scene itu, satu data itu kira-kira adalah 1 jam. Ya, kalau 220 scene dikali 1 jam, kira-kira 9,5 hari lah, atau 10 hari lah, biar gampang ya penghitungnya, 10 hari. Sekarang kalau misalkan kita gunakan cloud computing, kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit dibandingkan dengan 10 hari, bayangkan. Itu 10 hari non-stop loh ya, 10 hari non-stop. Kalau kamu gunakan, saya mau download seluruh Indonesia secara konvensional, artinya datanya di-download satu-satu, secara utuh. Kamu perlu 10 hari non-stop. 10 hari dengan besar data yang luar biasa, ya temehe-mehe juga gitu ya. Sekarang kita perlu komputer yang canggih ya. Untuk konvensional kita perlu komputer yang canggih banget, yang untuk gamer itu loh. Jadi yang satu laptop tuh harganya 23 juta, di atas 23 jutaan lah ya. Itu kamu perlu itu ya. Kemudian kalau nggak pakai itu ya temehe-mehe tadi ya. Kalau kita pakai cloud computing, kita pakai yang standar-standar aja lah. Laptop standar aja. Standar itu maksudnya sekitar 6 jutaan lah ya, standar lah ya. Kemudian nggak perlu yang canggih-canggih amat lah gitu ya. Nah, kemudian untuk kecepatan internet, kalau kita pakai yang konvensional, cara konvensional, kita memerlukan kecepatan yang tinggi dan stabil, internet stabil ya.
di apa namanya, di rumah kita kalau kita pakai internet di rumah untuk mencari yang stabil ini agak susah ya, agak susah. Kemudian kalau di cloud computing yang standar aja lah, internet apapun gampang. Internet yang apa namanya, hidup segan mati tak mau pun bisa. Ya, kamu kan pasti gitu di rumah ya. Kadang-kadang putus ya. Dan itu unstable connectingnya unstable gitu kan. Nah itu mati segan hidup tak mau. Jadi itu bisa ya. Toh kemarin kita bisa menampilkan itu kok, menampilkan apa data-data apa satelit kok ya dengan cepat sekali, ya kan? Nggak perlu kamu minta ke orang tua lagi. Saya perlu laptop yang 20 juta untuk proses tugas akhir saya. Enggak lah ya, kasihan orang tua ya. Enggak ya. Kemudian kita juga perlu image processing. Kita perlu ya, kalau secara konvensional. Image processing itu seperti apa sih? Ada yang namanya AirDAS, ada yang namanya AirMapper, ada yang namanya NP ya, macam-macam ya. ArcGIS itu bukan ya, ArcGIS itu bukan image processing, ArcGIS itu vector processing ya, dia memproses vektor, data-data vektor bukan data image ya. Nah kalau kita pakai cloud computing, kita perlu image processing apa? Browser aja, kita pakai Chrome atau Firefox yang di apa namanya disarankan si Chrome itu cukup pakai itu aja, free, tinggal download. Kalau yang belum punya Chrome atau Firefox tinggal download, langsung kita pakai free ya. Kemudian 220 scene tadi itu kalau mau dijadikan satu ya, kita mosaik ya, kita mosaik itu perlu berhari-hari ya, bahkan sampai saya waktu itu pernah ya dengan tim ya, bukan saya sendiri, itu sekitar 2 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan lah itu untuk mosaik, untuk menyatukan tadi scene tadi, tidak sekedar ditempel tapi ya harus dihaluskan agar tidak terlihat apa namanya sambungan antara scene 1 dengan scene 2. Kemudian kalau kita gunakan cloud computing, lagi-lagi kurang dari 1 menit pun bisa ya. Hard disk, nah hard disk secara konvensional kita perlu terabyte, sekian terabyte ya. Zaman sekarang apalagi ya, walaupun 1 terabyte itu mungkin 1 terabyte itu sekitar berapa sekarang, 700 ribu ya, sekitar itu, tetap aja duitnya besar kan, punya duitnya besar. Kalau cloud computing enggak, kita perlu Google Drive aja, Google Drive free kok. Google Drive free ya. Atau kalau kita punya cloud sendiri di rumah atau di kantor, bisa kita simpan di cloud kita sendiri ya. Harganya, nah kalau untuk harga tadi untuk yang 220 scene walaupun ini saya anggap free ya, tapi untuk biaya internetnya berapa, untuk biaya listriknya berapa, untuk biaya pengolahnya berapa, kita perlu teman-teman bisa membantu ngolah kan, nggak mungkin free ya kan. Untuk beli nasi gorengnya berapa ya kan, makan ya kan, jadi total price-nya luar biasa. Cloud computing kalian hanya perlu beli pulsa ya kan, kamu ternyata beli pulsa aja, kuota misalkan, bukan pulsa lah, kuota gitu ya, kuota berapa. Nah itu paling yang bisa saya bandingkan ya secara apa namanya secara langsung metode konvensional dengan kita menggunakan cloud computing ya. Jadi hal ini bisa menjadi salah satu apa namanya acuan kalau kamu sama taruhlah dosen atau orang di kampus yang masih menentang masalah cloud computing ya, karena dengan cloud computing kita penyederhanaan prosesnya luar biasa, penghematan biayanya juga sangat-sangat luar biasa ya. Ini perbandingan yang apa namanya yang saya buat berdasarkan pengalaman saya. Oke. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau saya balik ke tadi ya, nah ini ya 220 scene, begitu saya gunakan Google Earth Engine, dia langsung muncul seperti ini. Dan ini kalau kalian lihat, misalkan di Pulau Sumatera, Kalimantan ya, Kalimantan yang awalnya bejibun banget ya, yang saya kemarin katakan nangis saya kalau misalkan sudah proses Kalimantan,
itu bisa bagus tuh, bisa diproses sama Google Earth Engine dengan sangat-sangat cepat dan semuanya bagus. Papua, Papua juga bagus sekali, awannya diminimalkan ya, bukan dihilangkan ya, tapi ada teknik tertentu untuk menggabungkan data-data yang sudah ada. Pulau Jawa bersih, Bali, Lombok, Flores ya, bahkan daerah Pulau apa namanya Bangka Belitung sana juga bagus sekali gitu ya. Sulawesi bersih gitu ya. Nah, hal semacam ini hanya dilakukan beberapa detik aja, ya beberapa detik aja. Nanti dalam pelatihan kita kalau mau nyoba hal ini juga bisa. Ya. Terus dari penampilan begini, kalau kalian ingin mengubah ke vegetasinya dibuat merah, nah ini ya, kita pakai lenset nih ya, kita pakai lenset. Vegetasinya dibuat merah, terus gimana caranya? Masih ingat nggak cara kemarin? Harus ingat tuh, itu harus diingat seumur hidup. Gimana? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Seandainya apa namanya vegetasinya saya ingin buat merah deh, saya nggak mau yang hijau-hijau gini, bosan. Gimana caranya? Halo, halo, salah. Gimana caranya? Herlin, silakan. Itu apa bandnya ditukar antara band 5 dengan band 6. Oke. Yang saya fokuskan band 5. Band 5-nya mau dikasih warna apa? Oh ya, band 5-nya bisa ditukar ya, diganti warna yang mereka suka seperti warna merah mungkin. Oke, sip. Betul. Jadi kita jangan ngomong band 5 diganti band 6 karena kita nggak tahu kombinasinya kan. Nah, yang pasti band 5 saja, kita tahu bahwa band 5 ya, kita tahu bahwa band 5 itu untuk vegetasi. Band 5 kita kasih warna merah, maka dia vegetasinya akan berwarna merah. Ya. Oke, sip. Terima kasih Arlen. Nah, jadi itu yang harus kalian ingat seumur hidup ya. Walaupun nanti kalian tidak bekerja di remote sensing, tapi pengetahuan itu saya yakin akan menolong kalian dalam menganalisis satu gambar atau pendapat ya. Begitu orang lihat, wah ini hutan kita sudah habis, mana buktinya gitu kan. Buktinya gimana cara lihat buktinya? Kita tampilkan di warna yang beda untuk vegetasinya. Kita buat warna yang beda, kemudian kita hitung luasannya. Itu baru bukti. Jangan buktinya dari NGO, jangan ya. Oh, buktinya NGO ini melaporkan, itu kan NGO. Ya, itu kan LSM yang ngomong ya. Jadi sekali lagi jangan percaya mutlak dengan LSM atau NGO ya. Semua bermain dengan kepentingan. Kita bermain dengan data dan ilmu ya. Kita tidak ada kepentingan, nggak ada yang bayar kita kok, ya kan? Jadi kalau kalian dikatakan kayak kemarin itu kan ada setahun lalu ya, ada berita dari NGO pengurangan hutan di Indonesia sekian hektar per tahun gitu kan. Ada gambarnya. Itu teman-teman dari KLHK marah juga gitu ya. Bukan berarti dia membela kehutanan, tapi dia membela metodenya. Ini metodenya apa? Pengetahuan NGO tadi antara yang membuat data dengan yang mengucapkan itu apa? Sama nggak? Banyak dikritik itu justru ya. Justru informasi-informasi gitu bukan berarti membela mati-matian pemerintah, enggak. Justru kita membela ilmu. Kita membela ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Bukan masalah dia pihak pemerintah atau pihak NGO, bukan ya. Tolong diingat ya. Oke, kemudian oh ya, ini lebih dari Indonesia nih. Jadi Malaysia, Filipina pun bisa kita proses sekaligus ya, sekaligus. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh yang bisa bisa dikerjakan ya. Ini terkait dengan karhutla nih ya. Jadi kalian nanti proyek kalian yang rencana saya proyek hari ini kita bukan mengenai masalah karhutla ya, tapi ini sebagai gambaran di mana kita bisa mendeteksi sebelum dan setelah kejadian kebakaran hutan ya, itu wilayah menjadi apa. Nah, ini orang PWK bisa main di sini sebetulnya ya, orang PWK nih. Misalkan nih
Kelas yang sebelah kiri ini berdasarkan dari saya lupa papernya apa ya. Jadi daerah kebakaran itu yang bukan berwarna hijau ya, itu dia ada yang tumbuh dengan cepat setelah kebakaran. Ada yang tumbuhnya lambat. Ada yang tumbuh cepat kemudian polanya jadi bagus gitu ya, bukan pola hutan lagi. Pola bagus itu maksudnya ada garis-garis, jalan segala macam. Artinya setelah dibakar, analisisnya adalah setelah dibakar dia jadi perkebunan. Ya, jadi polanya bagus, jadi polanya hutan kan polanya tidak bagus ya, pola tidak beraturan maksudnya bukan bagus. Kemudian jadi perkebunan jadi polanya teratur sekali ya. Kemudian ada yang menjadi tanah terbuka aja ya. Tanah terbuka aja berarti dia tidak diolah, hanya sekedar kebakar. Nah, itu bisa jadi karena kebakaran alami bisa, atau kebakaran kemudian yang bakar ditangkap ya. Jadi perusahaan yang bakar ditangkap itu bisa ya. Ini macam-macam ya. Jadi kita sebagai pengguna ini bisa memasukkan hal semacam ini untuk pemerintah ya. Jangan kita biarkan pemerintah itu menerima data yang nggak benar ya. Kita masukkan aja. Masukannya dari mana ya? Kalau kamu buat proposal terus ngajukan ke Pemda, otomatis nggak akan diterima lah ya. Sudah tahu lah itu. Kamu nanti tahu lah masalah itu ya. Tapi kalau misalkan kamu tulis dalam paper ya, dalam paper kamu tulis, kamu presentasikan di internasional bagus, kalau ada yang nasional juga nggak apa-apa. Kemudian kamu kasih contoh, ini daerah Kalimantan Selatan terjadi kebakaran pada tahun sekian, jangan jauh-jauh lah tahunnya. Misalkan tahun 2021. Ini kita rekam, kita hitung sebelum dan setelah kejadian. Maka di sana ternyata ada perubahan seperti ini. Nah, itu loh. Jadi kalau tulis di jurnal itu bagus. Tidak sekedar membuang isu, ya. Kalau hanya membuang isu aja mau selalu membuat ya. Tidak hanya membuat isu. Kalau hanya membuat isu aja kemudian kamu lempar ke publik lewat media sosial, apalagi itu akan membuat gaduh ya. Tapi kalau kamu tulis ya, kemudian kamu pertahankan di international seminar atau di paper gitu ya, jurnal maksudnya di jurnal gitu, itu akan menjadi nilainya menjadi tinggi sekali ya. Dan itu bisa menjadi acuan orang yang kuat. Kalau sekali kalau NGO saya nggak yakin ya. Teman-teman saya banyak di NGO dan saya tahu apa yang mereka kerjakan. Oke. Nah ini namanya Difference Normalized Burn Index. Ini yang ngerjakan dulu teman-teman kalian dari Geomatika ITS yang kerja praktek di BPPT tahun lalu. Ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu saya lupa ya. Kalau nggak salah 2 tahun lalu deh. Ada Adinda dan Rosma ini. Sekarang mereka sudah lulus semua. Kemudian ini tutupan lahan, ini banyak awannya nih, maaf nih, ini contohnya kurang bagus. Tapi dia bisa juga dilakukan ya untuk wilayah tertentu. Ini dulu dilakukan oleh teman-teman dari ITERA ya, teman-teman KP juga dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Ya, mereka mendeteksi penutupan lahan ya. Ini oleh Ida dan Mega. Kemudian ini ada tentang RTH. Ya, ini teman-teman PWK nih biasanya main di RTH nih. Biologi main di RTH nih ya. RTH untuk Kota Bogor. Jadi si Rasendria ini dari Geomatika ITS, dan dulu pada saat kerja praktik di tempat saya juga, melakukan ini, dia menghitung luasan pepohonan yang ada di luasan vegetasi yang ada di Kota Bogor. Kemudian dihitung dengan satu formula apakah oksigen yang dihasilkan itu masih mencukupi secara sehat ya untuk orang yang beraktivitas di Kota Bogor. Itulah idenya gitu. Ya, jadi pengendalian jauh bukan sekedar menghasilkan peta A, peta B, peta C, tapi juga bisa menghasilkan analisis yang sifatnya seperti ini. Ya, ini sifatnya, dan ini dilakukan oleh teman-teman tugas akhir ya. Artinya hanya waktu 2 bulan bekerja mereka sudah bisa menghasilkan seperti ini. Oke. Nah ini seperti kata saya tadi nih. Jadi kalian sekarang tidak perlu lagi ngantri di depan lab komputer. Saya ngantri untuk memproses data itu.
nggak perlu. Kalian cukup ke bawah pohon, ya. Kalau di Esa Unggul tuh sambil lihat air mancur gitu ya, kan banyak pohon tuh di situ. Nggak tahu sekarang ya. Di Esa Unggul tuh. Di bawah sana akses laptop kamu, internet ada, udah tinggal akses data, proses ya. Tinggal nanti kasih tahu ke dosennya, nih Bu atau Bu Puji atau yang lain, hasil saya silakan lihat di alamat ini. Kamu buat aja apps-nya langsung bisa ya. Demikian juga yang lain ya, misalkan teman-teman di mana di Brawijaya, Sikiki ya, atau di Universitas Udayana di Bali, Ilham sama Manan ya. Nggak perlu sambil kamu jalan-jalan aja di misalkan di Uluwatu kayak di mana gitu, sambil proses data selama ada internet ya, kamu proses data tinggal kirim ke dosen kamu, nih Pak atau Bu kerjaan saya. Beres ya. Jadi kita tidak lagi diikat oleh satu lokasi, dan kita bisa manfaatkan co-working space dimanapun berada ya. Sekali lagi sambil kita tamasya santai bersama keluarga, teman-teman. Bentar ya, saya perlu 15 menit untuk olah data. Udah kamu langsung duduk, buka laptop, selesai. Kerjaan selesai, main-mainnya 1 jam, 2 jam, aman kan? Nggak perlu lagi mikirin kerjaan. Nah, itu adalah kemudahan cloud yang sekarang ada, yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita tahu cloud computing, tapi kita tidak memanfaatkannya, ya sayang banget lah. Ya, jangan gitu ya. Kita manfaatkan aja, kurang gratis kok. Bukan gratis amat sih, kita perlu kuota internet, tapi kan semuanya serba murah. Oke ya. Oke, ini saya dari kemarin ya mengamati beberapa kalian sudah ada sih yang posting di media sosial, tapi kayaknya masih malu-malu nih. Nah, saya harap kalian jangan malu-malu posting di Instagram kalau emang suka Instagram. Posting di mana? Di Twitter kalau suka Twitter, di Facebook boleh ya. Terus ya kalian buat santai-santai aja dengan kata-kata yang ringan gitu, nggak perlu teknis lah, kata-kata ringan aja. Kemudian nanti di mention aja teman kamu gitu kan, mention saya juga boleh, bagus ya. Pokoknya kita buat santai, yang penting kita bisa mensosialisasikan ilmu pengetahuan yang kita dapat, walaupun dapatnya baru 1 hari kemarin misalkan, ya nggak apa-apa ya, yang penting kita sebarkan. Semakin kamu menyebarkan pengetahuan, semakin kamu bisa mendapatkan feedback, sesuatu yang kamu terima nantinya jauh lebih besar. Yakinlah itu. Ya. Ini pengalaman, bukan katanya loh. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau saya ngomong katanya, itu lain lagi. Oh, itu kan hanya katanya. Gitu. Kalau saya pengalaman pribadi. Oke ya. Nah, ini dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita masuk ke berikutnya. Silakan, pengalaman atau usulan atau mungkin ada wah di tempat saya labcomnya udah komplit kok Pak, gini-gini, gimana pendapat Anda gitu. Boleh, silakan. Nanti bisa saya kasih pendapat gimana cara memanfaatkannya dengan maksimal. Ya monggo. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Ki. Ya, Pak, saya sebenarnya masih penasaran terkait hasil dari GE ini, sebenarnya bisa kita ekspor nggak Pak ke dalam bentuk data atau data lainnya yang sehingga bisa dimasukkan ke ArcGIS gitu Pak, karena pada dasarnya kalau di PWK itu harus ada seperti layout gitu Pak. Apakah bisa gitu Pak? Kalau setelah dianalisis, itu kan masih baru analisis ya Pak, kalau saya lihat di GE-nya. Terima kasih Pak. Jawabannya satu kata, bisa. Ya. Jadi hasil kita itu bisa kita save sebagai GeoTIFF ya. GeoTIFF itu bisa dibaca oleh ArcGIS. Itu kalau dalam hal image ya. Kalau misalkan kita tipenya image, oke, bisa. Bisa juga dari ini kita save sebagai shape file SHP. Ya. Jadi dari hasil itu bisa kita simpan juga dalam SHP. Nah, ini
yang harus kalian kerjakan besok ya. Tapi hari ini saya lebih akan cenderung ke project spatial imagery-nya aja. Besok kita simpan ke SAP. Dan hasil simpanan itu di mana? Bisa di akun GE kita, bisa juga di akun Google Drive kita. Ya, jadi ada 2 macam, bahkan 3 macam bisa kita simpan. Kalau kita punya akun cloud di tempat lain juga bisa, bisa ya. Tapi saya sih menyarankan di Google Drive aja deh, di Google Drive ya. Dan besarnya seberapa? Apakah kita bisa menyimpan se-Indonesia? Bisa aja ya, se-Indonesia. Cuma karena kita user yang free ya, yang tidak bayar apapun, jadi kita dikasih pembatas ya. Kita dibatasi besarnya file, tapi dengan teknik tertentu kita bisa menyatukan kembali. Misalkan kita buat thumbnail, kita potong-potong lokasinya, kita simpan di Google Drive. Nanti begitu kita perlu semua, tinggal kita download ke komputer kita jadi satu, bisa satukan gitu. Banyaklah trik seperti itu. Tapi yang pasti pertanyaan kamu tadi saya jawabnya bisa. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Jadi yang sedang main di ArcGIS, silakan, bisa kok. Pakai shape file, disimpan sebagai SHP, ya, bisa. Kalau bagi saya ya, saya suka karena dia tidak memerlukan license khusus ya. Jadi Google Earth Engine ini tidak memerlukan license khusus. Kalau kita pakai NV atau kita pakai AirDAS, AirMapper, kita harus ada license-nya. Ya. Kenapa saya menyinggung license ya? Ini sebetulnya sensitif ya, karena kita biasanya pakai yang bajakan, ya kan? License dalam hati lah istilahnya. License ini, kenapa saya katakan penting? Suatu ketika saya yakin di antara kamu ini ada yang sekolah ke luar negeri. Ya, saya yakin banget lah. Ya, dengan kemampuan kamu sekarang, saya yakin ada kalian yang ke luar negeri karena memang keinginan kalian atau apapun lah. Begitu kamu masuk di suatu laboratorium ya, komputer, ya, kalian ada software yang ilegal, software yang bajakan di laptop kalian, kan ketahuan. Nah begitu ketahuan, pertama ya malunya dulu dong, ya, malu banget gitu loh. Yang kedua bisa dihukum. Nah itu, jadi ini sekali lagi saya ngomong pengalaman saya. Ya, saya nggak sempat dihukum sih, cuman saya tahu bahwa begitu saya colokin ke jaringan, tiba-tiba saya jalankan aplikasi, langsung dia kasih tahu software Anda ilegal. Ya udah, terpaksa saya uninstall ya, ArcGIS-nya saya uninstall. Padahal sudah saya siapkan dari Indonesia, waktu itu saya install macam-macam supaya di sana nggak repot-repot lagi. Ternyata ketahuan gitu ya. Jadi begitu colok ke jaringan langsung ketahuan. Terus saya mau install di rumah, saya akhirnya mau install software lain yang setara, kayak misalkan ArcGIS yang setaranya adalah Quantum ya, Quantum GIS ya. Dengan Quantum GIS kan sama-sama pengolah vektor, tapi dia free kan, itu nggak apa-apa. Tapi begitu ArcGIS-nya saya jalankan akan bermasalah. Nah ini mengagetkan saya saat itu ya. Nah saya wanti-wanti jangan sampai kalian nanti seperti itu juga. Mungkin saatnya kalian nanti lebih canggih lagi detektornya ya. Mungkin pastilah itu, pasti. Ini pengalaman saya sekitar 6 tahun lalu lah ya. Itu saya jalankan software. Kebetulan saya di Amerika, lagi sekolah di sana. Iseng aja nih, bukan iseng sih, saya nggak sengaja ya. Saya sebenarnya nggak sengaja, karena saya sudah siapkan di rumah kan, pasti aman lah gitu kan. Saya siapkan, saya colokin ke kabel LAN, kabel local area network, langsung ada pemberitahuan. Waduh, langsung saya cabut lagi kabel, saya uninstall. Saya udah nggak berpikir lagi, nanti saya pakai apa gitu, nggak. Pokoknya saya uninstall dulu, baru saya cari alternatifnya. Akhirnya saya pakai Quantum GIS. Jadi kalau di kantor di lab saya pakai
hard disk yang asli, ya, hard disk yang diinstal dari sana, dari lab, walaupun versinya tidak terbaru nggak apa-apa. Kalau di rumah, saya pakai Quantum Gis. Jadi ada 2 software yang setara yang saya install di laptop. Ya mau nggak mau. Kalau nggak gitu, saya ntar diciduk di sana kan menggunakan apa namanya properti ilegal, repot lagi kan. Nah ini pengalaman yang saya pikir kalian jangan pernah ya. Dan kalau di Indonesia sendiri, kalau kita pakai yang ilegal seperti itu ya, yang saya khawatirkan, misalkan nih, kalian diajak dosen kalian proyek ya, misalkan pekerjaan lah apa, ya saya katakan proyek lah, terus harus presentasi di mana gitu, di luar daerah, kalian udah semangat aja kan, laptop saya udah lengkap sama. Kebetulan di sana ada orang Esri yang datang, ya, Esri tahu kan, Esri kan perusahaan yang apa namanya yang mengelola ARGIS kan ya di kita kan, orang asli Esri yang datang, kita presentasi masalah ARGIS, menggunakan ARGIS, bukan masalah ARGIS, menggunakan ARGIS dengan semangat kan, wah ini gini. Nanti yang ditanyakan adalah license-nya gimana mas? Bisa kami bantu ininya nanti untuk upgrade segala macam. Nah mereka pasti dengan lemah lembut seperti itu. Terus kalian akan bingung kan, wah ini license dalam hati, ini repot ya. Jadi tolong apa namanya? Tolong kalian berani untuk berevolusi ya, menggunakan yang ya kalau bisa yang nggak usah pakai license lah. Seperti misalkan DEE ini, saya benar-benar mensosialisasikan ke berbagai pihak masalah Google Earth Engine. Bukan saya agennya Google, tapi saya ingin agar teman-teman menggunakan DEE untuk pengolahan data citra satelit. Jadi nggak perlu ragu-ragu dengan license yang harusnya ada. Saya juga pakai yang bodong-bodong begini kok ya dulu. Sekarang juga masih pakai sedikit. Yuk, kita sampai 10.15 ntar istirahat ya, supaya saya sempat minum dikit. Sekarang masih 10:08, kita masih sempat untuk apa namanya diskusi. Apapun lah, silakan. Kalian mau nanya apa, silakan. Halo Pak. Ya silakan. Masuk. Tadi di slide yang kumpulan data server itu loh Pak. Di slide data server kan ada di Swiss itu punya sendiri. Kalau di Indonesia tuh ada kota yang penempatan server nggak Pak? Terus pertanyaan kedua, server di Indonesia contohnya Telkom kan banyak naruh. Ini maksudnya. Nah ya. Sekarang kan Telkom banyak naruh itu Pak, server di bawah laut. Nah, itu kan saya pernah baca kalau server itu untuk koneksi internet dari Telkomnya. Nah, prosesnya itu seperti apa Pak? Kan kita server itu ditaruh di bagian laut, tapi kan sinyal itu merambat melalui gelombang udara kayak gitu Pak. Itu prosesnya kayak gimana? Terima kasih Pak. Ya ini sebetulnya bagiannya orang teknis ya. Tapi yang bisa saya jelaskan adalah mereka pakai kabel. Ya, jadi mereka pakai kabel, nggak pakai gelombang radio gitu, enggak ya. Gelombang radio bisa lewat air kan, tapi nggak pakai, sangat lambat ya. Sampai saat ini diketahui itu sangat lambat. Nah, pasti mereka pakai kabel ya. Jadi kabel-kabel tadi lari ke pantai atau ke stasiun yang di atas permukaan air, baru kemudian dipancarkan atau di transmitter atau receivernya di sana, ya dipancarkan atau diterima di sana, gitu. Jadi dia nggak pakai apa namanya koneksinya nggak pakai wifi lah misalkan gitu ya, wifi dari bawah ke atas air nggak ada, nggak pakai itu, gitu lah. Kalau Telkom saya kurang tahu ya mereka menempatkannya di mana, karena biasanya begini ini mereka tidak si perusahaan-perusahaan tadi mereka tidak membangun infrastruktur. Yang membangun infrastruktur ini adalah perusahaan lain lagi.
ya misalkan Siemens ya. Siemens itu dia membangun infrastruktur. Kemudian yang pakai siapa? Yang pakai yang lain lagi, misalkan yang pakai Telkom atau Excel atau yang lain gitu loh. Jadi ada pengguna yang menyewa, ada yang penyedia yang menyewakan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa lagi sekarang berdiri sendiri. Wah, Telkom punya punya servernya, kemudian punya alat-alat sendiri segala macam, itu terlalu tinggi biayanya, terlalu tinggi. Ya, tapi mereka dibolehkan, ada perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri juga yang membangun infrastruktur. Bangun infrastruktur seperti misalkan tadi, kalau misalkan di atas kan kita tahu infrastruktur jalan yang bangun siapa, yang bangun ada PU, ada yang bangun swasta gitu kan. Nanti yang pakai orang lain lagi gitu kan. Sama seperti ini. Jadi dia tidak membangun infrastruktur, tapi yang bangun ada perusahaan lain lagi yang bangun di sana, kemudian nanti perusahaan itu akan menyewakan, biasanya nggak terlalu kedengaran gitu namanya gitu ya, karena mereka hanya khusus di peralatan gitu. Nanti yang menyewa peralatan itu menyewa servisnya, mereka sewa tempatnya, kemudian disewakan lagi ke user, ke pengguna. Jadi udah double sewa di sana. Itu ya, Ilham ya. Kalau kan ini ada Lulea Sweden, Pak. Kalau di Indonesia di mana, Pak? Siapa tahu saya bisa berkunjung. saya nggak tahu ya. Orang Telkom yang bisa saya tahu ya. Bukan hanya di Swedia ini hanya salah satu contoh aja ya. California ada ya. Kalau kamu buka majalah teknologi informasi, mereka akan tampilkan kalau ada yang bangun baru gitu, mereka tampilkan. Ada juga yang sifatnya rahasia, ada juga yang rahasia. Jadi seolah-olah membangun apa, tapi yang dibangun adalah server-server di bawah laut. Ada juga gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan sekarang kayak Bitcoin bisa nggak sih ditambang melalui server-server yang ada di bawah laut? Saya nggak tahu juga tuh ya. Kemudian penggunaannya sebagai aplikasi, mungkin sudah ya, aplikasi senjata rahasia bisa jadi sih, terjadi seperti pengembangan virus ya. Ada satu perusahaan besar yang sengaja membangun virus yang untuk dia jual lagi, bagaimana virus itu bisa menghancurkan sistem lain gitu. Ada juga seperti itu ya. Artinya tadi saya sebutkan bisa dibangun untuk kebaikan, bisa dibangun untuk kejahatan juga sih. Tapi itu biasanya hidden ya. Biasanya mereka nyaru jadi perusahaan apa gitu, kemudian yang dilakukan beda lagi. Saya nggak tahu kalau Telkom di Indonesia dia ada di mana ya. Yang pasti salah satu pusat server Indonesia itu di Batam ya. Apakah Batam sudah menerapkan teknologi bawah air, saya nggak tahu. Tapi yang pasti beberapa server kita di backup di daerah Batam, server pemerintah. Itu ya, Pak. Iya, Pak. Saya juga kurang tahu kalau masalah Indonesia. Kalau di Amerika kan Google nge-publish kayak ada kantor sendiri buat naruh servernya kayak gitu, Pak. Ya. Jadi menarik sih, Jadi kalau misalkan yang sifatnya sudah terbuka seperti itu memang banyak ya, tapi juga yang sifatnya tertutup juga banyak juga. Seperti kemarin saya singgung, di langit kita ini ada 7.000 satelit. 7.000, bayangin. Tapi kamu ngelihat ke atas, emangnya kamu kelihatan salah satunya? Enggak. Ya, karena kan satelit kan lebih kecil kan ya. Satelit sekarang tuh apa? Segede gini nih. Kelihatan nggak? Nah ini, bungkus, tisu ya. Segede tisu gini. Satelit sekarang segitu. Ya. Satelitnya segitu. Dan satu ada anak PAUD. Nah, jadi satelit sekarang itu mereka sifatnya konstelasi. Konstelasi itu terdiri dari beberapa satelit. Jadi ada yang 10, ada yang 100 satelit, ada yang sampai 180 satelit ya. Mereka sebar di udara.
ya. Dan mereka dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi. Sebetulnya ya pasti di atas penerbangan pesawat pasti ya. Pasti di atas penerbangan pesawat ya. Ada hukumnya gitu ya. Cuma satelit kecil gitu untuk satu jenis satelit, misalkan tadi Landsat sih enggak ya, Landsat cuma satu satelit aja. Tapi misalkan namanya Landsat, kemudian dia bukan hanya satu satelit aja, tapi disebarkan ke seluruh permukaan bumi tadi. Dan masing-masing mempunyai orbit bergerak sendiri-sendiri. Dan kalau misalkan dia, no, please, no. Jadi ada anak-anak ini pada repot. Please get it down. Oke. Terus tadi sampai mana ya? Oke, satelit tadi ya. Jadi ada 7.000 satelit di udara itu yang terdaftar. Yang tidak terdaftar, yang sifatnya mata-mata, satelit militer segala macam, mungkin ada sama juga. Artinya kalau kita ngomong 7.000, bisa jadi ada 14.000 satelit di udara. Nah, itu yang ditakutkan oleh penerbangan roket sekarang. Kayak misalkan punya siapa yang suka siapa yang orang kaya tuh? Elon Musk, Pak. Ya betul. yang punya mobil listrik tuh ya, Telstar. Yang mobil listrik itu perusahaan mobil listrik. Elon Musk ya. Nah, Elon Musk tuh dia kalau mau mengirim satelit, dia bukan khawatir dengan teknologi peluncurannya, tapi khawatir dengan tabrakan dengan satelit yang tidak terdaftar. Karena satelit itu kalau di atas, walaupun dia kecil, dia nabrak tank juga jebol, ya. Karena di atas tuh udah kekuatan pergerakannya itu luar biasa gitu loh, pergerakan materinya itu. Ya. Bahan kecil segede pensil kecil gitu aja itu untuk pesawat bisa bolong kok gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal di angkasa itu yang justru istilahnya sampah lah ya, sampah angkasa itu banyak sekali. Dan itu memang sih bukan urusan kita, tapi kita harus tahu. Siapa tahu nanti Kiki jadi orang penerbangan Indonesia gitu kan, membuat satelit, itu pasti jadi problem utama itu. Salah satu yang harusnya diperhitungkan sekali adalah sampah tadi. Satelitnya bagus begitu terbang sedikit ketabrak sampah. Satelitnya siapa gitu yang udah rongsokan hancur. Ya kan? Itu problem yang repot sekali. Jadi sampai ngomong ke sampah angkasa kenapa tadi ya? Saya lupa. Oke, udah 10.20 nih. Saya istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu. 10 menit